memberi dan menerima pengampunan. Ayat utama, Efesus 4 ayat ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup bersama Kristus adalah panggilan bagi setiap pengikutnya untuk mengalami sukacita yang sejati. Dalam persekutuan dengan Kristus, kita menemukan makna sejati dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita renungkan betapa berharga dan menghiburnya hidup yang dijalani bersamanya, yang memenuhi setiap hari dengan sukacita dan penuh harapan. Dalam pelukan kasih-Nya, kita menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan dan keberanian yang tak terbatas untuk menghadapi setiap tantangan. Marilah kita berbagi sukacita ini dengan dunia di sekitar kita, menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, dan memancarkan sukacita Kristus kepada semua yang kita temui. Pengampunan adalah inti dari ajaran Kristus, dan sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk memberi dan menerima pengampunan dengan sukacita dan rendah hati. Poin-poin penting. 1. Memberi pengampunan dengan sukacita. Ketika kita memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita mencerminkan kasih dan kemurahan hati Allah kepada kita. Pengampunan adalah tindakan pembebasan yang membebaskan kita dari beban amarah dan kebencian. Kolose 3 ayat ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 2. Menerima pengampunan dengan rendah hati. Sama pentingnya dengan memberikan pengampunan adalah kemampuan kita untuk menerima pengampunan dari orang lain. Saat kita merendahkan diri dan mengakui kesalahan kita memperluas kasih dan belas kasihan Kristus dalam hidup kita. Matius 6 ayat 14-15. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 3. Menjadi tauladan kasih karunia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi tauladan kasih karunia dalam memberi dan menerima pengampunan. Dengan mengikuti teladan Kristus, kita dapat menunjukkan kepada dunia seberapa besar pengampunan dapat mengubah hati dan menghasilkan perdamaian yang sejati. Kolose 3 ayat 12-14. 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam memberi dan menerima pengampunan, kita mengalami pemulihan, penyembuhan, dan pembebasan yang hanya ditemukan dalam Kristus. Marilah kita menjalani hidup yang penuh dengan kasih dan pengampunan, menjadi saksi-saksi yang setia akan kebaikan dan kemurahan hati-Nya kepada semua orang. Semoga kita senantiasa mempraktikkan pengampunan dalam segala hal, sehingga kita dapat hidup dalam damai dan harmoni, mencerminkan kasih dan belas kasihan Kristus kepada dunia di sekitar kita.